semuanya, selamat malam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nabila Nurfadilah. Aku merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. NIMku yaitu 232111148. Nah, tujuanku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juli Janto, SAG MAG. Nah, isi daripada videoku nanti yaitu terkait dengan general review pertemuan perkuliahan pertama sampai dengan pertemuan kuliah yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu membahas terkait dengan sosiologi hukum. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman udah tahu nih apa itu sosiologi hukum, tapi juga memungkinkan bagi sebagian teman-teman belum tahu apa sosiologi hukum itu. Maka dari itu, di sini aku akan sedikit memaparkan terkait dengan sosiologi hukum dan materi-materi perkuliahan yang pertama hingga dengan yang terakhir. Yang pertama, yaitu tadi mengenai sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Sedangkan hukum sendiri adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur segala bentuk perilaku masyarakat. Jadi dapat disimpulkan, sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mengajarkan terkait dengan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Yang kedua, yaitu membahas terkait hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum memiliki pengaruh terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya. Perubahan sosial kerap terjadi merupakan salah satu dampak dari hubungan timbal balik antara hukum dan juga masyarakat. Adapun 3 unsur konsep perubahan sosial, yaitu yang pertama, meliputi perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua, perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sistem nilai dan juga norma-norma sosial. Selanjutnya, terdapat juga fungsi hukum dalam masyarakat yang dibagi menjadi 4, meliputi yang pertama, fungsi memfasilitasi, yang kedua, fungsi represif, yang ketiga, fungsi ideologis, dan yang terakhir yaitu fungsi reflektif. Namun, beberapa ilmuwan berpendapat lain tentang fungsi hukum ini, yaitu hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum juga dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, dan hukum juga dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Yang ketiga yaitu membahas terkait dengan yuridis empiris dan juga yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti, guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi di lapangan, seperti law in action study, law in concreto study, dan juga non-doktrinal. Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan menggunakan studi kepenulisan atau kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan juga menelaah teori yang berkaitan erat dengan studi lapangan seperti law in book study, paper rule study, dan doktrinal. Adapun perbandingan antara yuridis empiris dan juga yuridis normatif yaitu dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dilihat dari segi objeknya. Yuridis empiris itu menggunakan sociological model, sedangkan yuridis normatif menggunakan jurisprudence model. Yang kedua, dilihat dari segi fokusnya. Yuridis empiris itu berfokus pada sociological struktur, dan yuridis normatif itu lebih berfokus pada analisis aturan atau rules. Yang ketiga, dapat dilihat dari prosesnya. Yuridis empiris itu berproses dengan melihat perilaku atau behavior, sedangkan yuridis normatif itu prosesnya itu menggunakan logika. Dan yang keempat, dapat dilihat dari segi pilihan. Yuridis empiris itu terhadap ilmu pengetahuan, sedangkan yuridis normatif itu pada praktikal. Materi yang keempat yaitu membahas terkait dengan mazhab pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum ini adalah aliran yang mempunyai pandangan bahwasanya harus ada pemisah antara hukum dan moral secara tegas. Hukum yang dimaksud tersebut adalah hukum yang berlaku atau desain, dan hukum yang seharusnya atau disebut dengan dasolen. Terdapat juga 2 jenis aliran hukum positif, diantaranya yaitu yang pertama, aliran hukum positif analitis, yang kedua aliran hukum murni. Nah, selain aliran hukum positif itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Kelebihan daripada masa pemikiran ini yaitu adanya tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, dan terjaminnya keadilan secara hukum. Adapun kelemahan daripada masa pemikiran positivisme ini adalah sulit tercapainya keadilan sosial, sistem positif hukum yang tertutup, dan sistem hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik di dalam negara. Seperti itu.
Materi yang kelima yaitu mengenai mazhab sociological jurisprudence atau mazhab pemikiran hukum. Aliran ini mempunyai pandangan bahwasanya hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam sebuah masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif atau positivism hukum dengan aliran hukum yang hidup atau the living law. Adapun tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Rosenbaum. Yang keenam membahas terkait dengan living law dan utilitarianism. Living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat yang bersumber dari adat kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Karakteristik daripada the living law ini antara lain yaitu bentuknya tidak tertulis, sifatnya tidak otonom, bentuknya itu berupa adat kebiasaan. Nah, pembentukan ini ditentukan dalam masyarakat serta tidak memiliki sanksi yang tegas dan wajib. Sedangkan mazhab utilitarianism adalah aliran yang meletakkan asas kemanusiaan atau kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, di mana kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Tokoh daripada mazhab ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill serta Profesor Van Vollenhoven. Materi yang ketujuh yaitu pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emile Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam memahami struktur masyarakat, membedakan antara solidaritas mekanis pada masyarakat tradisional yang homogen dan solidaritas organik pada masyarakat modern yang kompleks. Ia juga melihat hukum sebagai cerminan moralitas kolektif dan alat untuk menjaga keteraturan sosial yang sebaliknya, menurut pendapat Ibnu Khaldun, melalui teorinya asabiyah atau solidaritas kelompok, menyoroti dinamika perubahan sosial dan juga siklus kehidupan peradaban. Ia juga percaya bahwasanya kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat bergantung pada kekuatan solidaritas dan kepemimpinan serta keterkaitannya antara budaya, ekonomi, dan juga politik. Kedua pemikiran ini memberikan perspektif perbedaan namun saling melengkapi. Dalam memahami masyarakat, Emile Durkheim ini cenderung menggunakan pendekatan struktural, sedangkan Ibnu Khaldun dengan pemikirannya yaitu historical pemikiran dan juga dinamis. Materi yang ke-8 yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber adalah seorang yang lahir pada tanggal 21 April 1864 dan wafat pada 14 Juni 1920. Ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi yang berasal dari Jerman. Ia berpendapat bahwasanya agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya barat dan juga budaya timur. Karya-karyanya sempat terhenti karena kematiannya. Sedangkan H.L.A. Hart lahir pada 18 Juli 1907 dan wafat pada 19 Desember 1992. Ia adalah seorang filsuf hukum yang berasal dari Britania, Inggris, dengan karya terbaiknya yaitu The Concept of Law. Materi yang ke-9 yaitu terkait dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah cara menilai sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya untuk mengatur perilaku, menjaga ketertiban, dan memberikan keadilan. Hal ini bergantung pada beberapa fokus seperti kesejahteraan aturan, konsistensi penegakan, keseimbangan politik di antara masyarakat, dan juga persepsi tentang keadilan. Hukum akan lebih baik efektif jika jelas ditegakkan secara konsisten, dapat diterima oleh masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Materi yang ke-10 yaitu Law and Social Control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka diperlukan terbentuknya suatu hukum yang berfungsi secara social control, yang diartikan juga sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Dari segi sudut pandangnya, sifat social control ini bersifat preventif dan represif. Preventif sendiri merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan, sedangkan usaha represif yaitu bertujuan untuk mengembalikan keselarasan hukum dengan masyarakat ataupun proses sosial. Materi yang ke-11 ini yaitu legal pluralism. Pengertian daripada legal pluralism yaitu keberadaan berbagai suatu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam konteks Indonesia. Nomor 12 yaitu terkait dengan progressive law. Konsep daripada progressive law ini yaitu hukum sebagai alat progresif untuk keadilan sosial, menekankan fleksibilitas hukum dalam merespon kebutuhan ataupun keterlibatan masyarakat yang berubah-ubah. Prinsip utamanya yaitu berorientasi pada hak asasi manusia, memberikan ruang bagi inovasi hukum dalam menghadapi masalah kontemporer atau yang kini disebut sebagai masalah yang sedang terjadi pada zaman sekarang.
Materi yang ke-13 yaitu Socio-Legal Studies. Socio-Legal Studies ini adalah sebuah pendekatan yang menghubungkan hukum dengan konteks sosial lainnya, yang memandang bahwasanya hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Tujuan utama daripada Socio-Legal Studies ini diantaranya yaitu satu, menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua, memahami peran hukum dalam menempatkan atau menciptakan perubahan sosial. Yang ketiga, Social Legal Studies ini membantu menggali memperhubungkan antara norma formal dengan realitas sosial. The last one yaitu pertemuan terakhir membahas terkait dengan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini itu memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif saja, tetapi juga dalam konteks sosial masyarakat yang berfokus pada praktik dan pengalaman masyarakat sendiri atau praktik dan pengalaman masyarakat Muslim khususnya yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, dapat disimpulkan daripada pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, hukum dan masyarakat itu adalah sebuah teori yang mempelajari hubungan hukum dengan kehidupan di dalam sebuah masyarakat, baik secara alat pengaturannya maupun pengubah yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan juga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan hukum dapat lebih responsif serta adil dalam menjawab berbagai tantangan zaman yang akan datang selanjutnya. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.